Welcome to Sadu Podcast. Nah, Itu tuh salah satu cuplikan TikTok Sadu United yang beberapa bulan kebelakangan tuh sempat viral ya. Sejak kita event Waisak. Gak usah ditanya viralnya kenapa, cari sendiri di akun TikTok. Akun TikTok siapa waktu itu? akun TikTok Sadu juga lumayan rame tuh. Udah kayaknya tembus 100.000 kayaknya. Wow. Itu komen sama share videonya aja. Kalau boleh juga videonya lu stitch juga nggak apa-apa. Benar. Sama lu follow, lu kasih tahu ke orang tua lu kalau Sadu United punya TikTok. Iya. Mungkin orang tua lu nonton TikTok tapi ya masak-masak. Kenapa sih orang nonton resep masakan tapi di TikTok? Gak ngerti deh. Mungkin ya sambil lewat, namanya orang kan interestnya beda-beda kan. Iya. Pas lagi ketemu dia like, terus ya udah. Tapi orang TikTok pernah mikir gak ya? Wah gila, gua nge-hire brand ambassador besar nih. Kayak penyanyi-penyanyi besar kayak JB main TikTok. Oke. Tapi yang dia konten masak. Kalau gitu, ya? Kalau gitu mah tadinya gue itu aja ajak siapa yang suka siang-siang kalau hari Minggu Siapa? James Bond bukan? Ya kan nggak tahu siapa guys namanya guys yang siang-siang hari Minggu masakan ibu Siapa? Ibu Farah siapa Quinn? sih? Bukan. Pokoknya ibu tante yang rambutnya segini, hari ini kita akan masak ini. Tapi begitu dia masak tiba-tiba makanannya udah jadi. Padahal belum dimasak ya udah jadi ya. Nah, itu tuh sebenarnya itu ada sebuah bentuk white lies ya, kebohongan yang sebenarnya ditutupi sama dia. Dia sebenarnya kayak udah masak, tapi kenapa dia masak ulang? Jadi lu menuduh dia untuk berbohong? Sebenarnya dia berbohong untuk kebaikan. Karena kalau kita nungguin dia masak nih kelamaan. Masih 1 jam lagi. Mending kalau dia masak telur ceplok kan. Kalau dia masak rendang loh. Aduh ngaduk dulu gitu. Nah tapi menurut asal jangan masak dodol aja, ngaduknya 8 jam gitu. Begel. Dodol boleh. Nah Hans, kalau menurut lu nih, kan ada orang bilang nih selalu ada white lies. White lies. White lies apa yang pernah lu alamin paling lucu? Paling sekarang lu pikirin, misalnya nih kecil nih. Pas lu pikirin sekarang nih kayak, lah, ini tuh dulu bohong. Kok gue bisa dibohongin? Oh, dibohongin orang. Iya, kok dibohongin orang. Dibohongin dalam bentuk white lies ini sebenarnya. Tapi untuk kebaikan sebenarnya. Kalau gue kan orangnya jujur kan ya. Jujur, jadi susah lah white lies gitu. Susah. Tapi kalau gue pernah tuh, jadi ada temen waktu itu gue lagi deketin orang. Nah, terus kebetulan gue temenan juga nih sama sohibnya. Oke. Asik. Aduh, sohib itu bahasa tahun berapa ya? Sohib banget nih, tuir. Nah, ya gue deket sama inner circle-nya. Okay. Nah, jadi someday ketika gue lagi bareng sama si temennya ini, gue tanyain, kira-kira si itu mau nggak sih sama gue? Oke. Gue tanyain kan. Terus itu posisi gue lagi di mobil. Betul. Waktu itu gue habis jalan sama teman, terus kayak rame-rame lah. Terus kan gue nganterin pulang satu-satu. Tinggal berdua. Terus gue tanya, nah kira-kira si itu mau nggak sih sama gue? Ini yang lu tanya ini cewek apa cowok? Cewek. Yang lu sakat ceweknya. Okay. Iya. Terus dia jawab, setahu gue mau aja. Soalnya waktu itu gue juga pernah tanyain, lu mau nggak sama Hans? Terus jawab, nggak nolak sih. Nggak nolak ya. Iya, udah seneng kan gue. Nggak mau ya, tapi dia bilang nggak nolak. Kalau nggak nolak kan berarti udah lampu hijau kan? Lampu hijau lah. Iya. Berarti kan tinggal gue nanya, lu mau atau enggak? Terus ya udah nggak akan nolak gitu. Kan gue udah seneng nih. Boleh ada harapan. Ada harapan, bener. Yang terbangun. Iya. Terus nggak lama, beberapa bulan setelahnya gue nembak. Gue nembak ditolak nih. Habis gue ditolak, gue baru tahu ternyata waktu itu si temennya gebetan gue ini, jadi kan yang deketin gebetan gue itu ada 3-4 orang tuh waktu itu. Mohon maaf, banyak bener tuh dia yang deketin. Ya maaf, kalau berkualitas yang mau banyak. Berarti emang kalau kertas pernah banyak yang gak deketin ya? Banyak banget ya. Jadi gue pernah ngitung nih. Iya. Ngitung buaya cewek gue yang sekarang. Kita pernah hitung. Satu malam. Hasilnya ada sekitar 35. Buset. Sejak SMA. Buset, 35.
Nih, kalau satu bulan kan ada 30 hari. Iya. Paling banter 31. Iya. Kalau itu dimepetin dalam 1 bulan, ada 1 hari yang 2, cuy. Iya, lu ini lu pernah dengar lagu yang itu enggak sih? Dari 7 wanita ku berikan kau 2 hari. Ya Allah. Tapi untung emang siapa tuh 35? dari buaya-buaya itu gua nggak hitung, dia nggak sebut namanya. Tapi dia cuma hitung kayak terus dianya siapa? SMA. Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja deh, kita jangan rilis sekarang. Nanti terlalu terbuka di mata publik gitu. Tapi ngomongin white lies nih, ngomongin white lies. Gue punya satu white lies yang menurut gue baru ingat tadi, dan itu kayak setelah gue pikir sekarang, ternyata itu white lies. Saya bisa dibohongin. Oh, lu kebohongin juga? Iya, gue dibohongin. Jadi kita sebut brand ya. Iya. Cerita seperti ini. Saya waktu itu kecil, ya kecil. Masih segini sih, kan emang kecil sampai sekarang ya kan. Kecil nih, kecil. Gue dulu kecil emang tinggal rame-rame sama keluarga besar. Oke. Gitu. Ada Ii itu siapa ya? Tante. Anti. Ada anti gue. Nah, gue nih suka banget makan ciki. Ciki. Gue sampai inget banget nama cikinya adalah Jet Set Hollow. Jet Set Hollow tau gak? Tahu yang panjang tapi ada coklat. Bolong itu. Bolong. Itu Jet Set coklat kalau yang panjang. Oh, beda lagi. Jet Set Hollow yang anak zaman sekarang nggak tahu guys Jet Set Hollow. Kalau tahu Jet Set Hollow nanti ada di sini Jet Set Hollow. Pokoknya lu cari di Google Jet Set Hollow, ada Jet Set Hollow. Oke. Ya. Masukin sini Jet Set Hollow ya. Jet Set Hollow. Nah, Jet Set Hollow itu kan ciki gini loh. Ciki itu kan dia buat warnanya waduh. Hati-hati. Aduh. Kenapa? Jadi si ciki ini warnanya ciki ini kan warnanya kalau dominan putih-putih gitu kan. Iya. Tapi kan ada hitam-hitam bumbunya. Jadi kan kalau ciki itu ada butiran-butiran bumbu gitu di atasnya kan. Hitam-hitam gitu. Iya. Hitam-hitam lah bumbunya kan. Iya, kalau rumput laut hijau-hijau. Iya. Lucu rumput laut. Nah, hitam-hitam itu kan. Nah, jadi gue bilang, Hen, lihat deh. Di ciki ini ada cacing. Buset. Kalau yang hitam-hitam ini cacing. Jadi jangan dimakan. Kalau hitam-hitam makan. Gue kan kayak, iya cacing ya. Berarti Henry nggak boleh makan yang hitam ya. Jadi cara makan, aduh bego banget. Jadi cara makan cikinya adalah kita ambil nih satu cikinya. Iya. Kita liatin nih, ada yang hitam nggak? Kalau nggak ada yang hitam, lu boleh makan. Kalau ada yang hitam, gue yang makan. Setelah gue menyadari dari justru hitamnya yang enak. Dari satu bungkus, gue cuma makan paling 3. Lu bayangin gimana ciki nggak ada hitamnya? Itu kan bumbunya. Gue baru mikir sekarang. Terus yang lu makan kan nggak ada bumbunya, tawar dong. Iya, gue pikir kayak gini deh. Kita main teori probabilitas ya. Iya. Dari pakai teori probabilitas. Iya. Dari satu bungkus ciki yang putih banget dan gak ada hitam sama sekali sedikit pun dan gak ada bumbunya, berapa banyak? Paling 1 kalau nggak 2. Jadi gue kayak merasa sekarang bahwa misalnya terakhir tuh gue ketahui itu white lies karena gue lihat gue lagi makan Jet Set. Gue ingat ini ciki kesukaan gue Jet Set Hollow ini. Gue lihat kayak kok hitam semua. Gue merasa dibodoh-bodohi. But the thing is it's a white lies karena masih kecil kita nggak boleh terlalu banyak makan ciki ya. Iya, nah, jadi bisa radang tenggorokan, yang lain-lain gitu kan. Bisa bego katanya kalau kebanyakan micin. Betul. Jadi ujung-ujungnya ya namanya white lies itu untuk bisa macam-macam sih kalau menurut gue, bisa untuk kebaikan, bisa untuk lu menutupi sesuatu yang rahasia nih. Betul. Biasanya rahasia teman lu kayak ditanya nih, temen lu punya rahasia, terus gue tanya nih, terus paling lu jawab nggak tahu, padahal lu tahu nih, white lies nih, karena lu menutupi sesuatu. Namanya kita berbohong itu pasti ada sesuatu yang pengen ditutupin nih. Betul. Nah, kalau lu lagi pengen nutupin suatu kebenaran nih, entah itu sesuatu yang rahasia atau informasi yang penting, rahasia perusahaan segala macam, terus lu ditanyain, lu jawabnya gimana? Kalau lu lagi nggak mau jawab aja gitu. Kadang tuh sebenarnya gue merasa bahwa setiap kebohongan itu akan membawa kita kepada kebohongan lainnya. Jadi kalau lu mulai, biasanya gini, ada teori yang bilang bahwa dalam setiap hari minimal manusia itu 7 kali bohong. 7? Ya, dalam setiap hari 7 kali bohong. Lu hitung aja dari pagi lu udah bohong berapa kali. Nah, kan udah gak usah dihitung, banyak kan. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya tapi susah untuk tidak memulai berbohong setiap harinya.
Tapi ketika lu mulai berbohong, lanjut tuh, terus pasti lanjut tuh bohong tuh. Iya, udah kayak narkoba aja. Misalnya nih, lu bohong sama orang tua lu, ditanyakan, habis pulang dari mana? Dijawab kan, Sadu. Sadu. Oh, Sadu. Lanjut dong orang tua lu nih dong. Iya. Sama siapa ya tadi Sadu? Tersebut dong. Talia, Willy, Rizkal, Peter, siapa Hans. Minimal nih tadi lu habis nongkrong sama pacar. Nggak Sadu. Tapi kalau pacar enak Sadu? Wah, maka carilah pacar yang sekomunitas. Gitu. Jadi sebenarnya kalau abis bohong nih pasti akan beretet nih kemana-mana. Iya. Tapi untuk memulai nggak bohong itu agak susah. Gitu. Jadi menurut gua gimana ya? Kalau emang lu hari itu tuh lu udah hitung-hitung nih kalau hari ini lu bisa nggak bohong, mendingan jangan. Lumayan buat ngurang-ngurangin jatah bohong hari itu. Biar 7 kalinya itu bisa buat di deposit buat hari depan. Nah, hari besok. Minggu depan, bulan depan bisa 14 kali ya. Astaga. Tapi kalau ngomong-ngomong soal white lies nih. Iya. Ada ada white lies yang apa ya? Gue sih bukan bohong sih. Gue lebih kayak ke menutup-nutupi biar nggak ketahuan. Jadi nih gue nih kan di rumah memang diajarkan oleh bokap gue untuk main game. Iya. Memang diajarkan. Oh, emang diajarin? Memang. Kalau biasa orang dilarang lu diajarin? Oh, tradisi. Tradisi. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya malam-malam lu disuruh Henry tidur bentar 5 menit dimatiin listriknya. Nah, itu tuh enggak. Jadi sebenarnya ada sisi disiplinnya juga dari bokap gua. Jadi bokap gua itu kan memang demen main PlayStation. Oh. Dari PlayStation 1 dia punya, PlayStation 2 dia ada, Xbox dia ada, PlayStation 3 ada, PlayStation 4 ada, next PlayStation 5 dong. Iya. Ya. Ngarepnya dapat PS5, dapatnya PSBB. Yo. Kasihan, tapi ingat itu semua demi menekan angka Covid. Pakai masker. By the way, kita nggak pakai masker karena kita udah swab antigen ya. Iya. Gitu. Dan udah 1 meter lebih nih. Iya, dan kita udah minum ini ya antibakterial langsung ya tadi. Langsung. Antiseptik kita seduh. Iya, seduh. Iya, kayak ngaduk madu tuh. Campur sama antis, ya kan? Semprot dikit, nah baru minum tadi. Tenggak. Ivermectin malah lewat sama kita. Ya. Nah, Ivermectin kita gado. Ivermectin digado. Ya. Tapi kita ngomongin lagi tentang bokap gua. Nah, tapi bokap gua ini punya satu rules di rumah. Lu nggak boleh main PlayStation kalau di hari Senin sampai Kamis dan Minggu. Jadi, benar. Senin sampai Kamis dan Minggu. Iya. Berarti Senin sampai Minggu dong. Enggak dong, lu nggak boleh main Senin sampai Kamis. Oh, dan hari Minggu. Oh. Jumat sore ketika lu selesai sekolah boleh. Kalau Jumat lu bolos sekolah buat main PES? Nggak mungkin. Gua nggak mungkin bolos sekolah. Mohon maaf, sekolah saya di depan rumah. Kalau bolos digedor sama gurunya. Bangun Henry, bangun gitu ya. Lah kan enak, bolosnya tinggal nyebrang. Nah, Sabtu lu boleh main. Tapi kalau Minggu tuh lebih kayak ke wihara paginya, pulangnya jalan-jalan atau lu istirahat sama siapin buat besok sekolah. Oh. Nah, tapi kan somehow lu pengen main Senin sampai Kamis. Ya kan? Pengen main Senin sampai Kamis. Nah, gue tuh pernah tuh suatu waktu gue main nih. hari apa? Tengah-tengah hari itu. Iya. Tengah-tengah hari itu. Anggaplah hari Jumat. Hari Jumat kan boleh. Anggaplah hari Senin ya. Hari Senin. Kan Monday, Monster Day. Jadi gue pulang sekolah gue main tuh. Gue main. Nah, kan keterusan. Bokap lu pulang. Hampir bokap gue pulang. Oh, hampir. Hampir bokap gue pulang. Oh. Hampir bokap gue pulang. Ya. Kenapa nih? Hampir bokap gue pulang. Apa yang lo lakukan? Kan kalau jadi setupnya adalah mainnya gini. Gimana? TV, stick PS. Waktu itu masih pakai PS2. Itu udah lama banget ya. Oke. Ya kan. Setupnya adalah stick PS-nya masih dicolok, ya kan? Terus nanti kalau misalnya habis main kan dicabut, digulung, ditaruh di atasnya, terus ditutupin pakai kain, ya kan? TV ditutupin pakai kain juga. Nah, tapi kan meanwhile pas lagi bokap gue pulang kan nggak kecempet ngegulung dong. Iya. Paling deket nama gue adalah kemoceng. Gue ambil kemoceng, gue rasain. Pas bokap gue pulang, ngapain nih? Nggak, ini berdebu.
Rajin. Lagi ini apa berbu. PS-nya juga aku lagi gulung ulang. Ini kemarin kayak waktu itu pas lagi hari Sabtu main ini. Anak berbakti banget tuh, rajin. Ya udah. Papa masuk dulu ya. Iya. Karena gue kayak Bokap lu masuk, lu lanjut. Padahal TV-nya cuman gua matiin. Game-nya juga belum gua matiin. TV doang gua matiin gitu. Tapi gua tutupin tuh pakai itu. Bokap gua udah mulai ke WC kan, gua kayak baru tutup gua matiin kan cuma set. Aman. Soalnya kita emang punya rules di rumah kalau untuk main game itu cuman boleh di hari itu. Gitu. Tapi rules itu ke bawah sampai gua kuliah. Lucu banget deh. Jadi lu kuliah Senin sampai Kamis nggak main game? Iya. Padahal gamenya jadi kadang waktu itu gue pernah kuliah nih. Iya. Terus gue turun ke bawah. Iya. Terus kayak bokap gue ngajak gue main PES FIFA. Iya. FIFA kan, ngajak main FIFA. Terus dia nanya gue, main. Gue bilang enggak, ini hari Rabu. Terus dia emang kenapa kalau main hari Rabu? Kan hari Rabu nggak boleh main PES. Lu udah gede. Dia bilang gitu. Lu udah gede ya. Lu anak kecil lagi. Ya aku bilang iya kayak disiplinnya ke bawah gitu. Itu kalau white lies dari gue sih itu. Tapi lu pernah nggak sih bohong sama orang terus kepergok gitu? Kalau tadi kan nggak ketahuan nih, nyaris tipis close call. Tapi pernah nggak sih lu ketahuan? Kalau bohong sama orang kepergok agak jangan sampai ya. Kalau kepergok namanya kan udah ketahuan nih. Malu nih. Kan kalau saya ngomongin bohongnya apa kan orang kan juga tahu ntar. Gitu. Jadi pasti menurut gue kalau bohong ya kita mohon maaf, ada namanya konsistensi level ya. Kadang bohong nih nggak konsisten nih orang ini nih. Gimana nih maksudnya nggak konsisten? Awal ke A ngomong A, bohong. Iya. Tapi ke B dengan fakta yang sama ngomongnya B. Misalnya nih gue ngomong ke lu, Koh gue nggak bisa tag podcast, gue pengen ke Bandung. Nah lu ngomong sama Willy tanya, Koh gue nggak bisa tag podcast, gue mesti temenin orang tua gue ke Surabaya. Lu ngomong sama Rizkal, Koh gue nggak bisa tag podcast. Gue pengen nemenin pacar. Gue temenin pacar, swab test gitu kan. Iya. Nah, jadi menurut gue konsisten aja kalau mau bohong. Tapi kalau bisa jangan dihindari untuk bohong. Gak boleh ya. Dihindari. Jadi menurut gue intinya adalah kalau emang hari itu lu nggak bohong dan lu hari itu nggak harus bohong, ya nggak usah bohong. Tapi kalau menutupi kebenaran itu, masuk bohong dengan cara berbohong sebenarnya nggak usah diomongin aja karena kebenaran pasti ada beberapa yang menyakitkan gitu kan. Emang kadang lu mesti kasih tahu dia salah, ya udah dia emang harus tahu dia salah. Daripada lu nutupin kesalahan dia dan lu bilang kalau itu benar, lama-lama dia membenarkan apa yang selama ini salah buat diri dia. Alhasil nanti dia nggak ada yang kasih tahu. I see. Misalnya lu mohon maaf kalau ada yang merasa, mohon maaf. Aduh. Misalnya ada yang gimana? Baunya kurang menyengat, kurang baik gitu teman kita kan. Wangi tuh sampai kemana-mana tuh. Kan itu kalau juga kalau nyium bau dia, langsung berharap biar nggak bisa nyium. Iya, ya kan. Nah tapi ini kadang-kadang kita tuh suka kayak nggak enak lah. Masa kita bilang teman kita bau. Tapi kalau kita nggak bilangin, mungkin akan berakibat fatal kemana-mana. Misalnya dia ketemu mertua dia ketemu rekan kerja, dia ketemu orang baru, rekan bisnis. Minimal kalau kita sebagai teman yang dekat, sorry ya misalnya gue bilang misalnya kayak namanya kita sebut saja siapa? Mau sebut siapa? Jangan ditahan dong. Jangan ditahan dong. Kok takut-takut banget? Kita mau sebut saja misalnya Dodi ya. Dodi ya. Dodi. Nggak jadi pakai nama asli. Nggak jadi. Kalau pakai nama White lies dong. Nggak apa-apa kayak. Kalau masih ada jatah 6 ya? Iya, jatah 6 deh. White lies deh nggak apa deh. Dodi misalnya, Dot, gue bukannya mau gimana nih. Kita teman-teman udah lama. Gue merasa bahwa kayaknya bau lu agak kurang deh gitu ya, agak kurang bagus, agak kurang baik gitu. Tapi lu ngomong, tapi jangan kayak, bau banget deh lu. Jangan, orang sakit hati. Lu misalnya lu ngomongin baik-baik dan lu kasih solusi. Nih gua nih sebenarnya, gua nih mandi pakai sabun ini atau pakai parfum ini. Iya, jadi brand sabun dan brand parfum yang mau di-mention bisa tuh kita ada space tetep tuh. Tetap. Iya. Nah, jadi lu ngomongin tuh ke dia. Nanti either way dia mau berubah atau enggak, it's back
kembali ke dia. Iya. Tapi yang penting lu udah sempet omongin ke dia. Karena apa? Ketika nanti mungkin dia diomongin sama orang lain dan dia nyadar, oh iya waktu itu ada juga yang udah pernah ngomongin ke gue, jadi terkonfirmasi dalam otaknya. Iya, dia mau berubah nggak berubah, yang penting kita udah ngomong deh. Betul, iya. Kita udah coba untuk omongin. Tapi kalau misalnya itu kan bawa badan nih, urusan badan yang ya biasa kalau yang bawa badan itu orang nggak nyadar. Tapi ada yang kita nggak usah kasih tahu, dia inisiatif nanya. Misalnya, gue bau nggak? Gitu. Bukan bau. Kalau gue biasanya orang nggak nanya. Oke. Aku hari ini kayaknya lagi jelek nih. Capek deh gue kalau aku cantik ya, aku jelek banget ya hari ini. Nih ya, lu jawab jelek, lu turun dari mobil. Lu nggak jawab jelek, lu juga turun dari mobil. Jadi mendingan lu turun dari mobil aja, lu nggak usah jawab. Mendingan gue biasa gue turun dari mobil, gue tutup pintunya, gue baru jawab. Enggak, tapi kan nggak kedengeran. Lalu gue masuk lagi. Sebenarnya ya itu kalau itu ya mohon maaf derita para pria ya yang sudah mempunyai wanita. Ya lebih ke apalagi kalau deket tanggal-tanggal moonnya, bulannya sudah ketok-ketok kan. Tok paket nih, ada paket 1 minggu bad mood. Gitu kan. Paket 1 minggu bad mood ditambah dengan tidak balas WA. Gitu kan. Nah itu 1 minggu bad mood itu biasanya paket yang paling sering sebulan sekali ada ya. Iya. 1 minggu bad mood. Nah itu sebenarnya lu mau white lies salah, lu mau jujur salah, lu mau pakai warna lain nih, purple, magenta, violet, blue, apa kalau warna ungu, lilac lies kayak bodoh lah pokoknya ya, salah hidup lu. Jadi saran gue kalau untuk yang lagi punya pacar dan udah ketok-ketok nih, nah misalnya ada paket 1 minggu bad mood ditambah dengan tidak balas chat WA. Lu apain? Lu putusin? Nah, caranya adalah apa? Lu nabung minggu itu. Minimal tiap hari boba, chat time, sushi teh. Lu GoFood-nya terus tiap minggu, tiap hari ya. Sampai itu hilang. Nah, itu yang penting adalah ya lu coba baik aja. Lu enggak usah coba bohong deh, white lies kek, true lies kek, bad lies kek, apalagi yang lu lies beneran. Terus dia tahu, diketok lagi hidup lu. Dateng, nah, gitu kan? Lebih ke nggak usah bohong mendingan. Jadi kalau berarti poinnya pertama adalah kalau bisa nggak usah bohong, jangan usah bohong. Kalau emang mau menyatakan kebenaran atau mau nasihatin seseorang, diomongin, jangan pakai takut-takut. Ketiga, kalau punya pacar dan sudah ketok-ketok, ada paket. Daripada bohong mending GoFood. Daripada bohong mending setelah dibuat beberapa aplikasi yang bisa memberikan kita kemudahan untuk mengirimkan makanan. Contohnya GrabFood, Traveloka Eats, GoFood, dan juga Shopee Food. Oke. Apalagi sebutin semua, Happy Fresh. Wih, Happy Fresh juga bisa. Atau kalau mau lebih itu dikit ya bisa. Paling gampang adalah Shopee kamu ada keranjangnya, ada isinya enggak? Itu tuh. Aduh, kayak bener. Ada beberapa sih gitu yang mau gitu. Cuman kan saya nggak bisa bilang itu ya. Beberapanya nanti apa? Nintendo apa? Nah, gue pernah nanya nih ke pacar gue. Kamu Nintendo Switch. ulang tahun mau kado apa? PC gaming. Loh. Kok saya belum punya? Kok dia mau PC gaming gitu kan. Saya kayak boleh. Laptop gaming nggak cukup? Laptop gaming nggak cukup. Nggak cukup ya. PC gaming ya kan. Gitu. Nah itu beberapa hal yang kita bisa omongin soal white lies dan juga tips and trick dan key points yang udah kita omongin tentang white lies. Jadi kalau mau bohong, mending jangan deh. Nggak usah ya. Nggak usah. Nambah dosa. Bisa melanggar sila. Bisa bikin lu jauh sama teman. Pokoknya apa ya? Minusnya lebih daripada plusnya. Kalau ketahuan itu nggak enaknya itu. Aduh, udah deh. Lama makanya gitu. gue paling males deh kalau ngomongin white lies. Tapi teman-teman di sini boleh komen mau di bawah di video YouTube ini momen white lies apa yang pernah kalian lakuin atau kalian dari lies sekarang. Ya, boleh banget ya. Dan jangan lupa juga untuk video ini di-share
di like dan juga di subscribe sama nyalain loncengnya cuy. Bener. Jadi karena setiap bulan tuh ada 2 video yang akan kita upload di setiap bulannya buat nemenin kalian minta semua. Iya, betul. Jadi di subscribe beneran, di like beneran, jangan nanti kalau misalnya ketemu in person nih, bilangnya udah subscribe padahal belum. White lies lu. White lies lagi kan. Iya. Daripada kita berbohong lagi dan lebih banyak berbohong, mending lu subscribe sekarang biar nanti kalau ketemu beneran lu nggak usah white lies gitu. Makanya. Kan gak enak nih kalau misalnya ketemu Ko Henry di jalan di mana gitu acara wihara. Lu udah subscribe belum ke YouTube Sadu? Harus white lies di wihara kan gak enak kan? Itu udah bohong tapi di wihara nih. Nah, itu dia. Thank you buat udah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa di like, komen tentang white lies momen kalian dan juga subscribe, nyalain loncengnya. See you in the next podcast and see you in the next video. Bye bye.